Iya. Mm-mm. Iya. Iya. Tidak ada objeknya kan? Mm-mm. Oke. Nomor 8. The bus arrived late. Iya. Mm. Yes. My brother broke the window. Mm-hmm. Mm-hmm. The window? Yes, was broken by my brother. Exactly. Yes, was. I agree with Susie. Nggak bisa. Oke. Right. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah Jiren. Look at the PowerPoint page 5. Oke. So, Jiren ini adalah kata kerja verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Itu Jiren ya. Contoh, menyanyi adalah hobiku. Menyanyi, bahasa Inggrisnya apa? Singing. So, ingat kata kerja verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Artinya kalau dia kata benda, bisa kita jadikan sebagai dia subjek, bisa kita gunakan sebagai objek. Kan benda kan? Iya kan? Kalau saya katakan saya suka menyanyi, I love singing. Benar? Benar, karena tadi kan kita bilang kan di awal bahwa jiren itu adalah kata kerja verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Berarti apapun bentuknya dia kata benda. Berarti kalau kata benda bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Menyanyi adalah hobiku. Berarti jirannya di awal atau di akhir? Sebagai subjek. Kalau saya katakan saya suka menyanyi, I love singing, objek. Tong putong, understood? Oke, good ya. Nah, tapi perhatikan bahwa selain daripada berfungsi sebagai subjek and objek, tapi juga dia menerangkan kata benda itu. Contoh, lihat di PowerPoint saya slide number 5, the moving vehicle. Berarti ada kendaraan yang sedang berputar. So, bahasa Inggris kendaraan yang sedang berputar adalah the moving vehicle. Makes us dizzy. Ya. Nomor 2, the boiling water is very hot. Ya. The boiling water is very hot. Maka air yang sedang mendidih itu sangat panas. Nah, berikutnya ada jiren sebagai objek preposisi atau kata depan. Maka kalau dikatakan dia preposisi, maka kamu harus tahu apa-apa saja preposisi. Apa saja? To, yes. In, at, yes. With, without, ya, and from, after, before, for, of, oke? Contoh, they went home without telling me. Maka setelah preposisi tersebut harus diikuti oleh verb ing. Ya? Makanya ada pernah sebuah lagu I Can't Stop Loving You. Ya, maka I'm interested in dancing. Ya, I love singing. I like singing.
Tapi ini kan yang kita pelajari sekarang, setiap ada preposisi maka ada verb ing. Nah, frase preposisi yang tetap artinya bahwa preposisi itu pasangannya ini kata-katanya. Contoh, kalau kamu ingin menyatakan saya takut pergi ke Taipei, I am afraid of, maka of going. Ya. Saya sangat terkesan dengan penampilan dia. I'm excited about saya sangat berkesan tampil di acara ulang tahun. I'm excited about performing. Good at, care about, forget about, insist on. So, kamu hafal ini semuanya ya. And you find out the meaning. Because ini sudah fix. Kalau dikatakan sudah fix, berarti sudah itu pasangannya. Yes, exactly. Ya. Jadi kalau worry pasangannya apa ya? About, proud of, speak about, instead of, plan on, care about, forget about, ya, famous for, depend on, or depend upon, ya. Oke. Next, nomor 3, jiran sebagai objek kata kerja. Kalau dikatakan kata kerja, berarti setelah kata kerja tersebut wajib diikuti oleh verb ing atau jiran. Maka dengan demikian, sir, apa tugas kami? You should memorize all the words. You should memorize all the verbs. Kata kerja, yes, yang in the blue box. Ya. In the blue box, you memorize all the words that can be followed by jiran only. Ada yang diikuti oleh jiran saja, ada yang bisa diikuti oleh kata kerja yang bisa diikuti oleh jiran dan ini harus saya tambahkan satu lagi tadi ya. Kata kerja yang diikuti oleh jiran dan infinitif, ini satu lagi. And infinitif. Tulis yang nomor 2 itu, kotak nomor 2. Tulis aja nanti dia apa. Yang nomor 2 itu dan infinitif. Oke, maka ini harus dihafal, tak bisa tidak. Itu sudah obligasi, kewajiban. And then infinitive. Remember when we talk about infinitive, we use two form of the verb. To, maksudnya to ya. To wait, to go, to climb, to make, to see. Ya. Maka dia juga bisa berfungsi sebagai subject, object, and complement. To wait for a 10 bus is boring. Maka subjeknya adalah to wait for a 10 bus. To climb Mount Gede is usually a lot of fun. Maka subjeknya adalah to climb Mount Gede. To make batik is complicated. Maka to make batik adalah subjeknya. Nah, kemudian to infinitive juga bisa kita gunakan. Lihat, ada it is nice to see you. Pernah dalam percakapan you mendengar kata-kata ini? Nice to see you, nice to meet you. Pernah? Pernah dengar? Waduh, are you there or are you sleeping? Oh iya. Yeah. Oke, good. Ya, maka untuk penggunaan to see you pada contoh itu ada patternnya, bahwa
It plus to be plus adjective plus to infinitive. Ya, maka it is nice to see you, nice to meet you. It is necessary to practice English every day. Oke? Oke, lihat exercise. Exercise halaman 5.1. 1. Saya ambil yang 5.1 activity 1. Formative one, tapi lihat yang tiganya, 3. Yes. Formatif 1. Coba lihat halaman 5.1. 5.10. Yes. Complete the following sentences. Udah dibuka semuanya? Sudah? Maka kita mulai dari nomor 1. Ya. Nomor 1. My mother's hobby is reading magazine. Football is exciting for boys. Playing football. Nomor 3. They wanted doing atau they wanted to do? Maka kalau ada want, kata kerjanya itu kan want, maka to infini, ya, wanted to do. I wanna kan, I wanna to do, I wanna do, I wanna go, yes, correct. Yes. Nomor 4. Number 4, the students began ini bentuk kedua dari begin, ya. Ya, begin, maka begin to play, begin to play. Nomor 5, he always avoids, maka avoids to go or going? To go. No, avoids going. Memorize the word, yang saja. Going. Yes. You have to finish cleaning. Yes. I would not mind going. Yes. My parents let us play. Play. Nomor 9, he asked me. Yes, good.
To go. We are thinking about, yes, about, yes, correct, ya. I am accustomed to spending. Kenapa spending, sir? Ingat, to juga merupakan preposisi dan ingat bahwa to di sini adalah pasangannya accustomed to, sama dia dengan used to. Maka menggunakan verb ing. They enjoyed yes, correct. Titik-titik. Nomor 13, 5.12. Really? Blank. Nothing. Oh. Mungkin oke, kita lanjut aja ke yang lain ya. Yang lain gimana? Ada? Oke lah. It's not, no problem. Kita langsung lanjut ke kamu deh yang pilih yang mana, terserah. T 5.17. Oke, dibuka ya. Complete the following sentences with appropriate prepositions. Artinya di sini kita carilah preposisi yang tepat, lalu gunakan gerund. Semuanya ini menggunakan gerund. Kalau udah menggunakan gerund berarti menggunakan verb ing. So, tugas kita mencari preposisi yang tepat. Today, man has good roads and streets because he has machines. The things needed. Ya. To miming nggak ada, to miming. Of making tidak. Ya, for making. Ya. Do not go into the street after a ball. After a ball. Yeah, without making, yeah. Without making. Farmers now machines have wonderful machines. For harvesting some crops. Benar. Did you plan before the mailman came? Kalau plan apa? Plan in atau on? Iya, on ya. On finishing this letter. Okay. They objected to king. Okay, good. Nomor 6. Maka tadi accustomed to sama dengan used to. Maka used to menggunakan yes, used to wearing. They were amused. They were amused by singing. Singing and dance? No. With singing and dancing, yes. Maria is interested in, ingat ada in learning. They sometimes use horses in, yes, in trying. Yeah. Nomor 10, let's think to, oh no, think to have, no, to have. Let's think,
Iya, let's think. Cannot think of. Iya. Speak. Yes, benar. Yang tadi, iya, yang saya tulis tadi kan ada namanya frase preposisi yang tepat atau fixed phrase. Iya. Maka speak. Yes, speak about increasing. The parents proud of, benar. Succeeded in completing, benar. We are sorry. Sorry to know about coming too late. Successful. Iya, successful at, ya. Successful at. Do not think. About receiving, ya. Instead. Instead of saving too much money on clothing, you had better save your money. Okay. In spite. Yes, in spite of. Yes. Do not worry. Yes, about. We are planning on building. Kan planning tadi plan on, ya. We are planning. Yes. Oke, yang terakhir mengenai comparison atau perbandingan. Coba lihat kembali. Comparison atau perbandingan berarti membandingkan. Membandingkan ini ada tingkatannya atau degree. Look at the PowerPoint. In the slide, open page 9, slide number 9. You will see that there is a topic. We will see the comparison on the slide. And ini mengenai perbandingan. So when we talk about comparison, maka ada degree, ada tingkatan. So ada positive level, ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Besar, lebih besar, paling besar. That is the degree. Big, bigger, and biggest. Dalam bahasa Inggris, kategori ini adalah unclear comparison. Ya. So, kalau saya katakan, lihat contoh pada slide number 9, positive degree, John is as big as Donnie. So, big is positive degree. Ya. This watch is expensive as yours. But kita ingin membandingkan siapa yang lebih besar, maka gunakan Lena is bigger than Mary. So bigger means that we compare satu object and the another object. So we use bigger. Lebih besar. And then untuk menyatakan yang sangat besar, paling besar, there is no tandingannya, tidak ada, there is no other one is bigger or biggest than another one, maka Lena is the biggest student in the class. Oke. Bisa? Oke. Iya. Fat, maka fat menjadi fatter, and superlative degree-nya fattest. Oke, yang kedua ada repeating comparison. Repeating comparison artinya adalah perbandingan yang diulangi, ya, mengulang.
lebih cepat, lebih baik. Bahasa Inggrisnya the sooner, the better. Ya, saya mengutip kata Pak Yusuf Kalla, lebih cepat, lebih baik. So, the sooner, the better. Yes, ya. Kemudian, kata more tidak bisa dipisahkan dari adjective, adverb, atau noun. Contoh, the more dangerous it is, the more I like it. Semakin lebih berbahaya dia, maka saya lebih suka, gitu ya. The more people you know, the less time you have to see them. The more you work, semakin banyak kamu bekerja, the less you learn, semakin sedikit belajar. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya more. More yang digunakan sebagai non-komparatif. Dia berfungsi sebagai kata benda, adjective, atau adverb. Contoh, more food. Kalau handsome, handsome more kah atau more handsome? More handsome. Beautiful, beautifuler, atau more beautiful? Oh ya. Yes. Ya, more beautiful. And more quickly, more slowly, ya. Kemudian yang keempat ada penggunaan daripada less and fewer. Ada catatan di sini bagaimana menggunakan less and fewer. Less and fewer ini artinya tidak banyak atau sedikit, ya. Nah, less itu digunakan ya apabila bendanya itu tidak dapat dihitung atau tidak memiliki bentuk plural. Contohnya money, air, time, music, rain. Fewer itu untuk benda atau orang yang plural, bisa dihitung. Houses, newspapers, dogs, students, children. Less butter, less food, less manpower, fewer eggs, fewer meals, fewer workers. Oke? Maka lihatlah contohnya halaman, kita pelajari exercise. Exercise halaman ini terakhir ya. Terakhir. Halaman 7.3. Formative test. 7.456. Ya, coba yang ini. Formative test 1. Formative tujuh titik delapan. Oke. He loved his wife more than his children. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Revise the following sentence into the clear comparative forms. Budi loved his niece more than his sister. Berarti Budi loved his niece more than his sister does. Atau Budi loved his niece more than he loves his sister. He loved his wife more than his children. Maka ganti menjadi he loved his wife more than he loved his children. Yeah. Coba nomor 2. Nomor 2 kamu yang buat. Oke, nomor 1 itu bisa nggak? Paham nggak nomor 1? He loved